Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu belajar kitab Mulakhas, yang mana yang kita pakai adalah kitab tarjamahnya, PDF tarjamahnya. Dan pada kali ini kita akan membaca pembahasan pasal ketiga, isim menurut jenisnya. Isim menurut jenisnya. Bahwasanya isim itu bisa ditinjau dari jenisnya. Seperti halnya manusia, juga ada jenisnya, laki-laki, perempuan. Hewan juga ada jenisnya, laki-laki, perempuan. Demikian juga isim. Ternyata isim pun juga berjenis. Ya, kemudian perhatikan. Ya, isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Berarti sama dengan manusia, sama dengan binatang, hewan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah muzakkar. Yang pertama adalah isim muzakkar. Dan yang kedua adalah isim muannas. Kemudian, apa itu isim muzakkar? Akan kita bahas. Apa itu isim muannas? Akan kita bahas bersama-sama. Nomor satu, isim muzakkar. Apa itu isim muzakkar? Isim muzakkar adalah setiap isim yang menunjukkan kepada laki-laki. Setiap isim yang menunjukkan kepada laki-laki. Muzakkar. Muzakkar itu laki-laki. Isim yang menunjukkan kepada laki-laki. Kalau laki-laki disebut muzakkar. Saya muzakkar. Saya laki-laki. Baik manusia maupun hewan. Setiap isim yang menunjukkan kepada laki-laki, baik manusia maupun hewan. Contohnya, abun. Abun itu bapak, ayah. Laki-laki, maka muzakkar. Rajulun itu pria. Berarti dia muzakkar. Tilmidun itu murid laki-laki, ya muzakkar. Asadun itu singa jantan, berarti ya muzakkar. Isanun itu kuda jantan, berarti muzakkar. Usyurun itu burung pipit yang jantan, maka muzakkar. Adapun nama-nama sesuatu yang tidak mempunyai kehidupan, perhatikan, tidak mempunyai kehidupan, maksudnya tidak punya roh, berarti selain manusia, selain binatang, kan nggak punya roh, nggak punya kehidupan, maka telah sepakat sebagiannya dijadikan muzakkar. Berarti sebagiannya dijadikan muzakkar. Jadi yang tidak punya roh itu juga ada yang muzakkar. Berarti ada juga benda muzakkar. Ada juga tumbuhan muzakkar, gitu ya. Jadi yang muzakkar bukan hanya dari manusia dan hewan, tetapi juga ada yang dari benda, dari tumbuhan dan yang lainnya. Berarti
Isim mudzakkar bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda mati, dan yang lainnya. Kita lihat contohnya. Komarun. Komarun itu bulan. Bukan manusia, bukan hewan. Tapi komarun termasuk mudzakkar, laki-laki. Saifun. Saifun pedang. Pedang bukan manusia, bukan hewan. Tapi juga saifun termasuk mudzakkar, laki-laki. Qalamun. Qalamun itu pena, bolpen. Berarti bukan manusia, bukan hewan, tapi juga termasuk mudzakkar atau laki-laki. Kitabun. Kitabun itu buku. Buku itu ya tentunya bukan manusia, bukan hewan, nggak punya roh. Tapi dia termasuk mudzakkar, laki-laki. Demikian juga babun. Babun, pintu. Pintu bukan manusia, bukan hewan, tapi pintu termasuk juga mudzakkar, laki-laki. Dan masih banyak lagi ya benda-benda atau tumbuhan yang termasuk mudzakkar. Ini hanya sekedar contoh sebagian saja. Contoh sebagian saja. Ya, tidak terbatas ini. Hanya contoh sebagiannya saja. Nah, kemudian kita menginjak ke bagian kedua, isim mu'anas. Isim mu'anas. Tadi pertama isim mudzakkar, sekarang yang kedua adalah isim mu'anas. Apa itu isim mu'anas? Isim mu'anas adalah setiap isim yang menunjukkan kepada perempuan, baik manusia maupun hewan. Setiap isim yang menunjukkan kepada perempuan, baik manusia maupun hewan. Jadi kalau perempuan disebut mu'anas. Berarti perempuan sebut mu'anas. Misalnya Fatimah berarti mu'anas. Khadijah mu'anas. Aisyah mu'anas karena perempuan. Hewan juga demikian, hewan ada yang perempuan. Kemudian dalam Quran perhatikan ini disebut mu'anas hakiki. Mu'anas hakiki. Maksudnya bagaimana? Ya kalau manusia atau hewan yang dia memang punya tanda mu'anas, mudahnya punya alat kelamin mu'anas perempuan, maka disebut mu'anas hakiki. Ulang, apabila perempuan atau hewan yang punya tanda atau kelamin mu'anas, maka disebut mu'anas hakiki. Sehingga dengan demikian juga yang mudzakkar berarti manusia atau hewan yang memiliki tanda laki-laki atau kelamin laki-laki, maka disebut mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki itu ya laki-laki yang punya tanda kelamin laki-laki. Demikian kalau mu'anas hakiki, manusia atau hewan yang punya tanda kelamin perempuan, maka mu'anas hakiki. Nah, contohnya umun, ibu kan jelas perempuan, dia punya tanda perempuan jelas. Uhtun, saudari, jelas saudari perempuan, jelas perempuannya. Imratun, perempuan, ya jelas ya. Fatatun itu pemudi, perempuan, jelas mu'anas. Af'a itu ular betina, berarti mu'anas, perempuan. Athanun, keledai betina. Nah, sekarang berikutnya kita bicara tanda-tanda ta'nis. Tanda-tanda ta'nis. Mudahnya tanda-tanda isim mu'anas. Gimana sih tandanya sebuah isim dikatakan mu'anas? Maka sekarang akan dibahas agar kita tahu, agar kita bisa membedakan antara isim mu'anas dan isim mudzakkar. Maka sekarang kita akan membaca tanda-tanda ta'nis, tanda-tanda isim mu'anas. Gitu. Perhatikan, isim mu'anas mempunyai 3 tanda. Isim mu'anas mempunyai 3 tanda. Ini secara global mempunyai 3 tanda. Apa saja itu? Yang pertama tandanya adalah tanda ta'nis.
tak taknis. Kedua, alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah. Ketiga, alif taknis mamdudah. Ingat baik-baik. Pertama, tak taknis. Kedua, alif taknis maksurah. Ketiga, alif taknis mamdudah. Sekarang kita bahas poin pertama, yaitu tak taknis. Tak taknis. Nah, tak taknis, ya tak taknis ini yang bertemu dengan isim yang ada tak taknisnya, ini seringnya tak taknisnya disebut dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu nama lain dari tak taknis pada isim adalah tak marbutoh. Tak marbutoh itu juga disebut tak taknis. Tak marbutoh yang sering kita dengar dengan tak marbutoh ya. Isim itu bisa mu'anas apabila ada tak taknisnya. Isim itu mu'anas apabila ada tak taknisnya, yaitu tak marbutoh. Dan tanda taknis yang banyak digunakan, ya tanda taknis, tanda mu'anas yang banyak digunakan adanya tak taknis, tak marbutoh. Kemudian kita bahas tak marbutohnya. Kita bahas tak taknisnya atau tak marbutohnya. Ya, tak marbutoh ada beberapa macam. Pertama, huruf taknis ini, maksudnya huruf tak marbutoh ini pertama, asli. Tak marbutoh asli, tak taknis, tak marbutoh asli terdapat pada isim mu'anas. Susunan yang alami. Maksudnya apa? Memang sudah dari asalnya, sudah dari aslinya, isim tersebut ada tak taknis, ada tak marbutoh. Yang asli memang sudah asalnya ada tak marbutohnya, tak taknisnya. Contoh, Fatimatu. Ya, Fatimatu. Di sini ada tak taknis, ada tak marbutoh. Ya, tak marbutoh memang sudah asli, sudah dari asalnya sudah ada tak marbutohnya, bukan tambahan. Bukan tambahan, memang sudah aslinya ada tak marbutohnya. Demikian juga mindodatun. Mindodatun, meja ini memang sudah dari asalnya, aslinya ada tak marbutoh, tak taknisnya, bukan taknya, bukan tambahan. Kemudian ada lagi hadikotun, ini juga tak taknisnya atau tak marbutohnya sudah asli. Sudah asli, bukan tambahan. Kemudian juga faidatun, ini juga tak marbutohnya tak asli. Bukan tambahan, asli, sudah dari asalnya. Demikian juga daulatun, tak marbutohnya, tak ini sudah tak yang asli. Nah. Yang kedua, di antara bentuk tak marbutoh, tak taknis marbutoh adalah tak marbutoh yang ditambahkan kepada sifat untuk membedakan antara mu'anas dan mudzakkar. Jadi, tak marbutohnya tak tambahan, bukan asli. Tak tambahan, bukan asli. Yang mana ditambahkan kepada kata sifat. Ingat, tambahkan kepada kata sifat untuk membedakan kata sifat tersebut untuk mudzakkar, laki-laki, atau untuk mu'anas. Contohnya muslimun, ini kata sifat untuk mudzakkar. Terus kalau mu'anasnya gimana? Maka ditambahkan tak taknis marbutoh, jadilah muslimatun. Ya, taknya muslimatun, taknya tak marbutohnya adalah tambahan. Qaimun, mudzakkar, mu'anasnya qaimatun, berarti tak marbutohnya tambahan. Jamilun, mudzakkar, jamilatun, berarti tak marbutohnya tak tambahan. Mudarisun, mudzakkar, mudarisatun, mu'anas, berarti tak taknisnya tambahan. Jadi muslimatun,
qahimatun, jamilatun, mudarisatun. Ini tak marbutohnya adalah tak tambahan, bukan asli. Nah, dan perhatikan baik-baik, ada juga sifat atau kata sifat yang tidak menerima tak taknis. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak bisa diberi tak taknis. Nggak bisa. Terus kalau muannas gimana? Ya muannas ya seperti itu saja. Nggak usah diberi tak taknis. Nggak usah diberi tak marbutoh. Memang nggak bisa diberi tak marbutoh. Sehingga muannasnya juga seperti itunya. Itu saja. Pertama, setiap isim berwazan fa'ul. Isim berwazan berpola fa'ulun. Dengan makna fa'ilun. Maksudnya fa'ul di sini, fa'ul, wazannya fa'ul tapi artinya fa'il. Berarti pelaku. Jadi orang yang melakukan. Gitu kan. Maknanya seperti fa'il, seperti isim fa'il. Wazannya fa'ul, tapi maknanya sama dengan fa'il, dengan isim fa'il. Ya, ini kata sifat ini berwazan fa'ul. Fa'ul ini maknanya seperti fa'il. Berarti sama saja dengan seperti isim fa'il. Contoh. Rajulun saburun. Lihat, saburun. Wazannya fa'ulun. Demikian juga syakurun. Juga fa'ulun wazannya. Dia maknanya fa'il yang melakukan pekerjaan. Laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wamro'atun saburun. Saburun, lihat, saburun. Fa'ulun. Syakurun. Fa'ulun. Ya, perhatikan. Karena tidak bisa menerima tak taknis atau tak marbutoh, antara mudzakkar dan muannas nggak ada bedanya. Syaburun bisa mudzakkar, bisa muannas. Syakurun bisa mudzakkar, bisa muannas. Ya tergantung nanti penggunaan dalam kalimat. Kalau misalnya rajulun syaburun, berarti syaburun sini mudzakkar. Rajulun syakurun, syakurun mudzakkar. Tapi kalau kita bilang imratun syaburun, syaburun berarti muannas. Imratun syakurun, syakurun berarti muannas. Karena ada kata depannya imratun gitu. Nah. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa menerima tak taknis atau tak marbutoh adalah setiap isim yang berwazan fa'il. Wazannya fa'il, polanya fa'il. Fa'il. Yang mana fa'il ini punya makna maf'ul. Berarti yang dikenai pekerjaan atau jadi isim maf'ul atau dia maf'ulun. Jadi maf'ulun yang dikenai pekerjaan. Fa'il bermaknanya maf'ul. Contoh, rajulun jarihun. Lihat, jarihun. Fa'ilun. Qatilun. Wa qatilun. Qatilun fa'ilun. Polanya jarihun. Polanya qatilun. Perhatikan. Wa fa'ilun. Laki-laki yang dilukai. Jarih itu dilukai. Berarti wazannya dia ikut apa? Maknanya apa? Maknanya maf'ul. Dilukai. Qatil dibunuh. Wamratun jarihun. Wamratun jarihun, wanita yang dilukai. Wamratun qatilun, wanita yang dibunuh. Berarti di sini jarihun, qatilun mengikuti wazan fa'ilun itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Ada mudzakkar dan muannasnya tidak ada bedanya. Sama saja. Karena nggak bisa dibedakan, karena nggak bisa ditambahkan apa tak taknis atau tak marbutoh, sehingga sama saja. Ya saja dalam kalimat nanti bisa kita ketahui. Rajulun jarihun, qatilun berarti itu mudzakkar, ada rajulun. Wa imra'atun jarihun, qatilun berarti mudzakkar, ada imra'atunnya. Itu ya. Nah. Kemudian berikutnya yang tidak bisa menerima tak taknis marbutoh, tak marbutoh adalah kata sifat yang hanya berlaku untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Ini dia kata sifat,
tapi hanya untuk perempuan. Kalau memang sudah hanya untuk perempuan, maka tidak perlu diberi tak taknis, tidak perlu diberi tak marbutoh, dan dia sudah jelas perempuannya. Contohnya apa? Hamilun. Hamilun itu mu'anas, perempuan, walaupun nggak ada tak marbutohnya. Ya kan, artinya hamil. Yang hamil hanya perempuan. Berarti memang hamil hanya untuk perempuan, walaupun nggak ada tak marbutohnya. Murdiun, menyusui. Menyusuikan hanya perempuan. Sehingga walaupun nggak ada tak marbutohnya, tetap perempuan. Maka nggak butuh kepada tak marbutoh. Nah, inilah 3 poin penting tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang sifat yang tidak menerima tak tanis. Ya, pertama, setiap isim berwazan fa'ul. Kedua, setiap isim berwazan fa'il. Yang ketiga, isim yang hanya untuk perempuan saja. Nah, jadi kembali ke atas, bahasanya tadi bicara tentang apa? Tentang tak taknis, tak marbutoh itu asli atau bukan. Maka tadi katakan ada yang pertama ada yang asli. Memang sudah dari asalnya ada tak taknis marbutohnya. Kedua ada yang ditambahkan. Ditambahkan di tak marbutohnya tambahan. Pertama ditambahkan kepada isim sifat untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Kemudian yang ketiga, di antara tak taknis, di antara bentuk apa tak taknis, tak marbutoh adalah ditambahkan kepada isim yang bukan sifat. Dia bukan sifat, tapi bisa mendapatkan tambahan tak taknis marbutoh. Dan tapi ini jarang. Ini jarang terjadi. Contoh, insanun, insanatun, imruun, imro'atun, ibnun, ibnatun, ya ibnatun. Ini bukan sifat, ibnun bukan sifat, imrun bukan sifat, insanun bukan sifat. Tapi bisa juga mendapatkan tak marbutoh, tambahan tak marbutoh. Walaupun ini jarang terjadi. Dan perhatikan baik-baik di sini yang ke D, perhatikan baik-baik. Ada isim mudzakarnya menunjukkan kepada isim jenis. Perhatikan baik-baik maksudnya. Ada isim yang dia tidak ada tak marbutohnya, tak taknisnya, yang mana seringnya ya kita sebut dengan isim mudzakkar karena nggak ada tak taknisnya, nggak ada tak marbutohnya, tapi ternyata dia menunjukkan kepada isim jenis. Isim jenis. Jadi isim jenis. Ternyata dia isim jenis. Nggak ada tak marbutohnya, ternyata dia isim jenis. Isim jenis itu isim menunjukkan kepada jenis sesuatu di situ. Jenis sesuatu. Contoh, hamamun. Ini kan artinya merpati, tapi ini isim jenis. Jadi, hamamun jenis burung merpati. Dajjajun, ayam. Berarti ini jenis ayam. Bakorun, sapi, berarti jenis sapi. Jarodun, belalang, berarti jenis belalang. Burtukolun, jeruk, berarti jenis jeruk. Bitihun, semangka, berarti jenis semangka. Sahrun, batu besar, berarti jenis batu besar. Berarti hamamun, dajjajun, bakorun, jarodun, burtukolun, bitihun, sahrun. Ini walaupun nggak ada tak marbutohnya, atau tak taknisnya, karena dia isim jenis, dari bisa dipakai untuk apapun. Bisa digabungkan dengan isim mudzakkar, juga bisa digabungkan dengan isim mu'annas. Karena ini bisa kita katakan adalah isim jenis, bukan isim mudzakkar. Isim jenis dan isim jenis, maka dia bisa ketemu, bisa dipasangkan dengan isim mudzakkar,
bisa dipasangkan dengan isim muannas karena dia isim jenis. Ya. Terus apa yang terjadi kalau kita tambahkan tak marbutoh? Kalau kita tambahkan tak marbutoh, bukan menunjukkan kepada perempuan. Perhatikan. Apabila tak marbutoh diberikan kepada isim-isim ini, apabila tak marbutoh ditambahkan atau diberikan kepada isim-isim ini, maka menunjukkan kepada satu mudzakkar atau satu muannas dari jenis ini. Perhatikan. Ketika dia tak marbutoh bukan terjadi dia jadi isim muannas. Tapi menunjukkan satu mudzakkar atau satu muannas dari jenis ini. Berarti apa? Mudzakkar dan muannasnya sama dan berlaku untuk jenis ini. Jika mudzakkar muannas sama, nggak bisa dibedakan. Kalau ada tak marbutohnya berarti jumlahnya satu. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Kalau nggak ada tak marbutohnya, berarti jumlahnya bukan satu. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Lihat, hamamun, ketika kita tambahkan tak marbutoh jadi hamamatun, maka artinya seekor merpati. Seekor merpati, bukan merpati betina, tapi seekor merpati. Beda ya. Dajajatun, asalnya dajajun, kita tambahkan dajajatun, bukan terus apa? Ayam betina, bukan. Tapi seekor ayam. Seekor ayam. Bakorun, kita tambahkan tak marbutoh jadi bakorotun, jadi dia seekor sapi. Bisa jantan, bisa muannas. Ini seekor sapi. Karena dia isim jenis. Jarodun, kita tambahkan tak marbutoh jadi jarodatun, jadi seekor belalang. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Burtuqalun, kita tambahkan tak marbutoh jadi burtuqalatun, dia jadilah sebiji atau sebuah jeruk. Bisa mudzakkar, bisa muannas, tapi dia sebuah satu jeruk. Bitihotun, asalnya jadi bitihon, tambahkan tak marbutoh jadi bitihotun, jadilah sebuah, sebiji semangka. Sahron, jadilah sahrotun, sahrotun berarti sebuah batu besar. Kemudian perhatikan. Biasanya jamak dari isim ini sama dengan isim jenis tersebut. Tadi jamaknya, isim jamaknya itu sama dengan isim jenisnya. Contoh, maka kita katakan al-hamamu ini jenis burung. Hamam kan jenis, isim jenis berarti memang jenis burung, burung merpati. Itu kalau kita mufradkan, mufradnya adalah hamamatun, seekor burung. Jadi kalau dimufradkan harus ada tak marbutohnya. Kalau jamaknya ya cukup hamamun, jenis burung. Jadi hamamatun bisa untuk mudzakkar dan muannas. Dan lagi atufahu. Ini berarti jenis buah tufah. Jenis buah tufah. Apel, tufah kan? Ya. Kalau kita mufradkan, mufradnya tufahatun. Tufahatun sebuah apel. Tapi kalau tufah itu jenis apel. Dijamakkan ya tufahun, jenis apel. Ini bisa pakai untuk jamak gitu ya. Mohon perhatikan baik-baik ini. Nah, selesai kita bahas tentang apa? Tanda dari isim muannas yang pertama apa itu? Yaitu apa? Mendapatkan tak taknis atau ada tak taknis. Ciri isim muannas yang pertama ada tak taknis atau yang kita kenal dengan tak marbutoh padanya. Itu ini yang pertama. Sekarang yang kedua dari tanda isim muannas adalah
alif ta'nis maksuro. Alif ta'nis maksuro. Di isim muannas tersebut ada alif ta'nis maksuro. Alif ta'nis maksuro itu mudahnya alif tapi bentuknya seperti ya. Jadi alif ta'nis maksuro itu alif yang bentuknya seperti huruf ya, hanya saja tidak apa? Tidak ada titiknya. Jadi alif ta'nis maksur itu seperti ya. Jadi dia seperti huruf ya, tapi tidak ada titiknya. Atau bisa kita kenal dengan alif bengkong gitu ya. Alif bengkong. Alif tapi bengkong. Dia alif yang mana bentuknya seperti huruf ya, hanya saja tidak ada titiknya. Sekilas seperti ya, tapi nggak ada titiknya. Itu alif ta'nis maksuro. Ya, mohon perhatikan baik-baik. Atau alif bengkong. Kemudian kita lanjut. Alif ta'nis maksurah menjadi tanda ta'nis pada keadaan-keadaan berikut. Atau alif maksurah menjadi tanda ta'nis pada keadaan-keadaan berikut. A. Perhatikan. Adalah mu'anas bagi sifat yang mudzakarnya berwazan fa'la. Dia untuk sifat mu'anas ketika mudzakarnya berwazan fa'lanu. Mudzakarnya berwazan fa'lanu yang mana mu'anasnya adalah fa'la. Mu'anasnya fa'la. Mudzakarnya fa'lanu, mu'anasnya fa'la. Perhatikan pada fa'la itu diakhiri alif maksurah. Diakhiri alif ta'nis maksurah. Lihat alif bengkong gitu ya. Nah, contoh atsyanu. Ini sifat berwazan fa'lanu yang mudzakkar. Ketika muannas maka atsya. Maka atsya. Atsya ini muannas dengan ciri ada alif ta'nis maksurah di belakangnya. Jau'anu mudzakkar. Dia kata sifat berwazan fa'lanu. Ketika muannas jadi jau'a. Jadi jau'a. Jau'a ini diakhiri alif ta'nis maksurah. Maka dia mu'anas. Kaslanu. Ini kata sifat berwazan fa'lanu dia mudzakkar. Ketika mu'anas jadi kasla. Kasla ini mu'anas. Dengan ciri diakhiri alif ta'nis maksurah. Ya. Atsyanu atau atsya artinya haus. Jau'anu jau'a lapar. Kaslanu kasla artinya malas. Ini yang pertama. Tentang apa? Tentang alif ta'nis maksurah keadaannya. Keadaan alif ta'nis maksurah yang pertama. Kedua, keadaan di alif ta'nis maksurah adalah mu'anas isim tafdil yang mudzakarnya af'al. Mu'anas, dia mu'anas untuk isim tafdil. Mu'anas isim tafdil. Mu'anas pada isim tafdil. Kalau mudzakarnya berwazan af'al. Mudzakarnya berwazan af'al. Ketika mu'anas maka berwazan berpola fu'la. Ketika mu'anas berwazan atau berpola fu'la. Perhatikan mudzakarnya af'alu. Af'alu mu'anasnya fu'la. Pada fu'la ini diakhiri alif ta'nis maksurah. Dan alif ta'nis sebagai tanda mu'anasnya. Contoh. Akbaru. Mudzakkar. Mu'anasnya kubro. Kubro diakhiri alif ta'nis maksurah. Artinya paling besar. Aqdamu. Mudzakkar. Mu'anasnya udma. Udma diakhiri alif ta'nis maksurah. Asgharu. Mudzakkar.
Muannasnya sughra. Sughra diakhiri alif tanis maksura. A'la mudzakkar. Muannasnya ulya. Ulya diakhiri alif tanis maksura. Untuk ulya, alif tanisnya ini berdiri ya. Dia berdiri. Kemudian afdol mudzakkar. Muannasnya fudla. Fudla. Jadi kubra, udma, sughra, ulya, fudla itu muannas dari kata sifat yang untuk isim tafdil. Nah, kemudian yang atau ketiga dari bentuk isim muannas yang diakhiri alif tanis maksura adalah masdar yang diakhiri dengan alif maksurah. Dia masdar, isim masdar akhirnya ada alif maksurah, maka muannas. Contoh dakwah, najwa, zikra, busyra, fatwa. Semua diakhiri alif tanis maksur. Yang keempat, atau D, isim-isim atau sifat-sifat yang diakhiri dengan alif tanis maksurah dengan susunan yang alami, ya. Contoh, unsa itu wanita, ya diakhiri alif tanis maksurah. Af'a ular betina. Qubla dengan wanita hamil. Perhatikan poin penting berikut ini. Adapun selain keadaan yang tersebut di atas, maka isim-isim atau sifat yang diakhiri dengan alif maksurah tidak dianggap mu'annas. Berarti selain yang disebutkan di atas, walaupun diakhiri alif maksurah, tapi bukan isim mu'annas. Jadi kesimpulannya apa? Tidak semua isim yang diakhiri alif maksurah dia mu'annas. Yang diakhiri alif maksurah sebagai isim mu'annas yang telah disebutkan di atas tadi. Kalau kita ulang, ada 4 tadi. Yang alif, perhatikan. Pertama, mu'annas bagi sifat, kata sifat yang mudzakarnya berwazan fa'lan. Atau mu'annasnya fa'la. Kemudian yang kedua, mu'annas untuk isim tafdil yang mudzakarnya berwazan af'alu, maka mu'annasnya fu'la. Ketiga, atau saya, masdar yang diakhiri dengan alif maksurah. Dakwah. Kemudian D, isim-isim atau sifat yang diakhiri dengan alif tanis maksurah dengan susunan yang alami. Memang sudah alami, sudah seperti itu. Sudah dari asalnya, sudah ada alif maksurahnya. Ini. Di selain itu, selainnya, maka walaupun isim-isim atau sifat-sifat yang diakhiri dengan alif maksurah tidak dianggap mu'annas. Tidak dianggap mu'annas. Perhatikan, tidak dianggap mu'annas. Contoh, Mustafa diakhiri alif maksurah, tapi dia bukan mu'annas. Mustafa rumah sakit. Mustabaqa diakhiri alif maksurah, tapi bukan mu'annas. Musanna diakhiri alif maksurah, tapi bukan mu'annas. Jarha diakhiri alif maksurah, tapi bukan mu'annas. Mardo diakhiri alif maksurah, tapi bukan mu'annas. Nah, sekarang yang ketiga dari tanda isim mu'annas adalah alif taknis mamdudah. Dia diakhiri atau ada alif taknis mamdudah. Kemudian alif mamdudah menjadi tanda taknis pada keadaan berikut ini.
Alif ta'nis mamdudah menjadi tanda ta'nis dalam keadaan berikut ini. Pertama, adalah mu'anas sifat yang mudzakarnya berwazan af'al dan mu'anasnya fa'lahu. Berarti perhatikan, dia sebagai tanda isim mu'anas. Alif ta'nis mamdudah sebagai tanda isim mu'anas pada kata sifat. Pada kata sifat, yang mana kata sifat itu mudzakarnya af'al. Kata sifat itu mudzakarnya af'alu. Ketika mu'anas, maka mu'anasnya fa'la'u. Mu'anasnya fa'la'u. Diakhiri alif ta'nis mamdudah. Fa'la'u diakhiri alif ta'nis mamdudah. Oh ya, alif ta'nis mamdudah itu mudahnya ya seperti hamzah ya. Seperti hamzah. Nah, alif ta'nis mamdudah. Perhatikan. Ahmaru mudzakkar. Kata sifat dengan pola af'alu. Ahmaru mudzakkar. Ketika mu'anas hamra'u. Hamra'u. Maka diakhiri alif ta'nis mamdudah. A'raju. Ini mudzakkar. Ketika mu'anas, maka arja'u. Arja'u. Ini mu'anas. Yang mana diakhiri apa? Diakhiri alif ta'nis mamdudah. A'ma ini mudzakkar. Ketika mu'anas amya'u. Amya'u. U-nya ini adalah alif ta'nis mamdudah. Jadi poin pertama adalah pada kata sifat. Jadi pada kata sifat yang mudzakarnya af'alu, maka mu'anasnya fa'la'u, dan fa'la'u itu ada alif ta'nis mamdudah. Yang kedua, isim-isim atau sifat-sifat yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah dengan susunan yang alami. Isim-isim atau sifat-sifat yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah dengan susunan yang alami. Maksud alami sini memang sudah dari asalnya. Sudah ada alif ta'nis mamdudahnya. Contoh, sahra'u. Ini mu'anas padang pasir. Hasna'u. Hasna'u. Kemudian aqraba'u. Hasna'u. Wanita yang baik. Aqraba'u. Kajengking betina. Asyura'u. Bulan Syura. Hirba'u. Hirba' bunglon. Berikutnya, perhatikan baik-baik poin ini. Dan alif mamdudah tidak dianggap sebagai tanda ta'nis apabila hamzahnya asli. Alif mamdudah tidak dianggap sebagai tanda ta'nis apabila hamzahnya asli. Seperti ibtida'un. Ibtida'un. Ibtida'un itu hamzah asli. Karena ibtida'un dari ibtada'a. Dia dari kata apa? Dari fi'il ibtada'a. Ibtada'a. Itu memang asli. Atau perubahan dari ya atau wawu. Bina'un. Bina'un. Hamzahnya perubahan dari ya. Dari bana ya beni. Ada syafa'un, syifa'un. Ada apa ini? Syafa'un ya. Ini juga perubahan dari wawu. Maka bukan, halnya bukan tanda mu'anas. Atau tambahan bagi jamak. Tambahan bagi jamak. Jadi hamzahnya ada sebagai tambahan dari jamak. Maka bukan mu'anas. Contoh. Syu'ara'u, udzoma'u, khulafa'u. Ini kan jamak. Syu'ara'u jamak, udzoma'u jamak, khulafa'u jamak. Ada hamzahnya situ, tapi bukan mu'anas. Nah. Catatan. Perhatikan baik-baik. Ada sebagian isim yang menunjukkan kepada mudzakkar
tetapi diberi tanda ta'nis. Perhatikan, ada sebagian isim yang menunjukkan kepada mudzakkar tetapi diberi tanda ta'nis. Dia mudzakkar tapi ada tanda ta'nis. Tapi ada tak marbutohnya. Muawiyatu mudzakkar ada tak marbutohnya. Hamzatu mudzakkar ada tak marbutohnya. Talhatu mudzakkar ada tak marbutohnya. Tetap mudzakkar walaupun ada tak marbutohnya. Kemudian ada sebagian isim yang menunjukkan kepada muannas. Ini kembali ya. Ini harusnya muannas. Ada sebagian isim yang menunjukkan kepada muannas, Jadi ada sebagian isim yang menunjukkan kepada muannas tetapi tidak menerima tanda muannas. Ada isim dia muannas tapi nggak ada tanda muannasnya. Contoh Zainabu, Maryamu, Hindun, Atan. Ini termasuk muannas hakiki karena punya jenis, punya kelamin. Muannas ya. Dia nggak ada tanda muannas tapi dia muannas. Nah. Demikian juga ada yang lain seperti udunun muannas tanpa tanda, ardun muannas tanpa tanda, af'a muannas tanpa tanda, bi'run muannas tanpa tanda, harbun, darun, rijlun, rohimun, fakhidun, qadamun, ka'sun, kafun, nabun, narun, yadun. Ini semua juga muannas walaupun tidak ada tanda muannasnya. Nah. Kemudian poin ketiga dari apa? Dari muannas yang ada alif ta'nis mamdudahnya. Ada apa? Alif ta'nis mamdudahnya. Tadi kan yang pertama kan kapan? Muannas untuk sifat yang mudzakarnya berwazan af'alu maka muannasnya fa'lahu. Yang kedua, isim-isim atau sifat-sifat yang diakhir dengan alif ta'nis mamdudah dan sunan yang alami. Afwan. Kemudian kita masuk yang ketiga dari catatan, ini masih membahas catatan. Ada isim-isim yang tidak mempunyai tanda ta'nis tetapi memungkinkan untuk digunakan sebagai mudzakkar atau muannas. Perhatikan baik-baik. Ini dalam catatan lagi. Ada isim-isim yang tidak mempunyai tanda ta'nis tetapi memungkinkan untuk digunakan sebagai mudzakkar atau muannas. Jadi bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Walaupun ketika muannas nggak ada tanda ta'nisnya, dia bisa mudzakkar, bisa muannas. Ibtun, isba'un, sadyun, halun, dir'un, sabilun, sikinun, silahun, sama'un, sukun, tarikun, unukun, kabidun, matnun. Ini bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Walaupun ketika muannas nggak ada tanda muannasnya. Contohnya, maka kita katakan as-suqud dauli. As-suqu dauli atau as-suqud dauliyatu. Perhatikan, as-suq pasar itu muannas. Bisa juga mudzakkar. Di pasar itu bisa muannas dan bisa mudzakkar. Kalau as-suqud dauliyatu menunjukkan as-suqu di sini muannas. Itu kalau kita bilang as-suqud dauli, as-suqu sini mudzakkar. Karena sini kata sifatnya bisa muannas ad-dauliyatu, bisa ad-dauli mudzakkar. Jadi intinya as-suqu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Nah. Contoh lagi, hadzat tariqu fasihun atau hadzit tariqu fasihatun. Berarti sini at-tariqu bisa mudzakkar, at-tariqu bisa muannas. At-tariqu bisa mudzakkar, bisa muannas. Ya. Karena bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Juga demikian as-sama'u azraqu, bisa juga as-sama'u zarqa'u.
As-samak bisa mudzakkar, bisa muannas. Juga ini hada sabili, bisa juga hadhi sabili. Karena sabil situ bisa mudzakkar, bisa muannas. Nah, sekian ya. Jadi poin ketiga tadi yang untuk alif ta'nis mamdudah itu ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Yang pertama, muannas sifat yang mudzakarnya berwazn af'al. Muannasnya fa'lau. Kedua, isim atau sifat yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah dengan sunyi alami. Mohon perhatikan catatan yang ada tadi ya. Nah, sekarang dulu pada khilafnya dari kami mohon maaf. Alam iswab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.